Kita mulai ya. Kedengaran nggak ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, meskipun saya masih sakit, kita pengajian jalan terus. Masih lemas sebenarnya, tapi kalau kita batalkan kasihan ibu-ibu ya, udah semangat tiba-tiba nggak jadi. Yang pertama kita syukuri diberikan iman Islam, kedua diberikan sehat walaupun saya sakit, ketiga diberikan kesempatan untuk mengkaji Al-Quran. Tema hari ini kita meneruskan kemarin, lelah boleh tapi jangan menyerah. Lelah boleh tapi jangan menyerah. Lelah yang paling disenangi Allah itu lelah dalam menuntut ilmu, Bu. Lelah dalam beribadah, lelah dalam saum, ya. Lelah yang paling dicintai Allah. Ibu lelah kok ini, harusnya istirahat di rumah. Tapi Masya Allah, ibu dari Jakarta Selatan, Jakarta Timur mau hadir. Inilah lelah-lelah yang sangat dicintai Allah. Nanti padang mahsyar mudah-mudahan kita diberikan kelebihan oleh Allah ya. Dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Sama-sama insya Allah kita masuk surga. Betapa bahagianya kita bisa bertemu dan berkumpul di surga ya. Dan betapa menyakitkan jika diantara kita ada yang masuk neraka. Bisa terjadi terhadap suami ibu, teman ibu, saudara ibu. Tapi mudah-mudahan kita yang hadir semua di sini semua ahli surga. Ya. Berdoalah sungguh-sungguh. Ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kamu niscaya kukabulkan. Tapi doa harus diiringi dengan ikhtiar. Doa minta surga tapi enggak sholat, namanya ngaur. Ya. Minta surga tapi enggak sholat. Jadi doa minta surga kita iringi dengan ibadah. Ibadah yang benar, ibadah yang ikhlas, ibadah yang meningkat. Hari ini kalau bisa lebih bagus dari kemarin, baik dalam arti kualitas maupun kuantitas. Ibu dalam 1 bulan ini berapa kali cuma bisa khusyuk sholat? Kira-kira bisa nggak ibu evaluasi? Dalam 1 bulan ini berapa kali bu pernah menangis? Kalau kita khusyuk sholat itu bu, kita menangis itu. Kadang sebulan belum tentu kita menangis di sholat itu. Karena kadang hanya membatalkan kewajiban. Tidak bisa menikmati sholat itu. Orang-orang soleh terdahulu, mereka selalu menangis. Imam-imam di Saudi, ibu kalau haji dan umrah, hampir tiap malam mereka bu, sholat isya, sholat subuh itu, mereka menangis ketika sholat itu karena mereka begitu khusyuknya sampai terhenti mereka baca ayat itu. Kita masih jauh dari mereka. Mungkin kita menangis karena kekurangan dana, ibu menangis karena uang belanja kurang, tapi mereka menangis karena mengingat dosa-dosa. Masya Allah. Ibu coba lihat di Mekah Madinah itu, hampir tiap malam sholat isya dan subuh mereka itu terhenti mereka baca ayat itu bu. Imam itu menangis mereka di Madinah itu. Subhanallah. Akibat khusyuknya sholat itu, mengingat dosa mereka barangkali, Allahu alam. Ya bunda ya, mulai hari ini kita melatih bacaan bisa lebih baik, sholat lebih khusyuk ya, beribadah lebih sungguh-sungguh, mengkaji Quran lebih serius. Ibu mau nggak kita tingkatkan 2 kali sepekan ini? Ini kan cuma malam Ahad. Kalau saya insya Allah siap. Ibu mau nggak kita tingkatkan 2 kali sepekan, 8 kali sebulan? Kan ibu-ibu sendiri, bapak kan nggak kalau malam kan? Kalau ibu setiap Kamis di sini. Yang susah ngaji ini bapak-bapak, hobinya nonton TV.
Ngopi, ngobrol sama tetangga sebelah, sama istri tetangga lagi. Ya. Mau nggak kita tingkatkan 2 kali sepekan ini? Kita mulai habis Isya kan, yang kerja sudah pulang, yang dari masjid sudah selesai. Terserah ibu malam Ahad yang pasti ini insya Allah, kemudian malam Rabu atau malam Kamis. Kalau ibu mau saya siap insya Allah, supaya kita tidak monoton hanya sekali sepekan. Mau? Saya kembalikan kepada ibu bapak, daripada saya isi nanti bapak ibu-ibu nggak ada yang hadir. Ya, kalau oke kita mulai 2 kali sepekan. Kalau enggak ya biasalah setiap malam Ahad saja. Ya, lelah yang dicintai Allah kita lakukan. Contohnya menuntut ilmu. Ibu harusnya istirahat di rumah. Bu Iin capek seharian dagang, tapi dia mau datang walaupun nyender. Ya. Kelelahan yang disukai oleh Allah dan Rasul. 1, catat bu. Kelelahan yang disukai Allah dan Rasul. Ibu catat, penting ini. 1, lelah dalam berjihad di jalan Allah. Masya Allah. Lelah dalam berjihad di jalan Allah. Berjihad ini ada macam bu. Menuntut ilmu ini jihad ini bu. Perang itu jihad. Ya, sama-sama mati syahid. Ibu pulang dari pengajian tiba-tiba terjatuh kena jantung, ibu mati syahid loh ini. Karena menuntut ilmu itu jihad, terutama ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya ibu habiskan waktu itu untuk menuntut ilmu Al-Quran. Suatu saat ibu sedang menuntut ilmu Al-Quran, sedang ngaji, sedang ta'lim, ibu meninggal, mati syahid, dijamin surga. Apa yang ibu dapatkan nanti? Bebas azab kubur, azabun qabri. Subhanallah. Jadi 3 juta tahun ke depan hari kiamat, ibu tidak disiksa di kuburan karena ibu meninggal kondisi mengaji. Tapi jangan sekarang lah ya, ntar aja 30 tahun yang akan datang. Ya bunda ya. Jadi syahid dunia itulah sedang mengkaji Quran. Kedua, ibu melayani suami, menjaga anak, mendidik anak, memasak, itu syahid dunia, apa jihad. Makanya ibu ikhlas melayani suami, mengurus anak. Jangan ibu mengeluh capek. Memang jihad itu capek, perang itu capek, mengurus anak itu capek. Capek mana bu? Mendidik anak daripada melahirkan anak. Kenapa? Ibu mau melahirkan bertarung dengan nyawa loh itu. Ibu pendidik anak, nggak ada orang meninggal karena capek mendidik anak. Tapi kalau meninggal karena melahirkan banyak. Itu jihad bu. Makanya Allah berikan kompensasi kepada wanita yang mau melahirkan, meninggal akibat melahirkan anak, mati syahid. Ya, mereka yang meninggal itu ibu jangan sedih kalau saudara ibu ada meninggal habis melahirkan, atau sedang ngeden dia meninggal, mati syahid loh mereka itu. Nggak dapat siksa kubur. Subhanallah, karena beratnya melahirkan itu. Berdarah-darah ibu melahirkan kami dulu, baik sesar maupun normal. Banyak mana darahnya bu, sesar atau normal? Normal kan? Coba kita dengar itu. Berdarah-darah mereka melahirkan kita dulu, tidak mengenal lelah. 5 anaknya 5 kali berdarah, 7 anaknya 7 kali berdarah-darah. Kadang nggak sempat manggil dokter karena uang nggak ada, hanya sekadar bidan kampung. Ke rumah sakit nggak bisa dibawa karena ketiadaan dana, dipaksalah ngeden 12 jam ngeden baru melahirkan. Subhanallah, itulah seorang ibu tulusnya. Kenapa begitu besar dosa kita melawan ibu kita? Karena mereka betapa berat mengandung kita dulu. Wahnan ala wahni wa pisoluh. Berat bertambah berat kata Allah bu. Berat nggak bu yang ngandung itu? 9 bulan lebih. Waktu melahirkan ibu bertarung dengan nyawa.
Yang penting anakku selamat. Begitu ibu melihat anak ditunjukkan bidan atau dokter, bu, anak ibu lihat jarinya lengkap 10, kakinya jarinya 10, matanya 2 enggak 4. Ibu hilang rasa capek itu melahirkan itu, melihat anak sehat walaupun jelek. Ya, insyaallah. Ya, 1, lelah dalam berjihad di jalan Allah 9:111 sampai 112. 9:111 sampai 112, surah 49:15. 9:111 sampai 112, 49:15. Ayo baca. 9:111 sampai 112. Iya, yang kencang. Terjemahan langsung. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri maupun harta mereka, dengan memberikan surga untuk mereka. Coba lihat bu, Allah sudah membeli kita ini dengan apa? Dengan surga. Kalau kita taat kepadanya, sampai Allah mengatakan Allah membeli orang mukmin dengan surga bagi orang yang taat. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di surga ya. Terus mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. Tapi itu bu, harus jihad. Kutiba alaikumul qital, berperang di jalan Allah, mati atau membunuh atau terbunuh. Kita sekarang nggak ada perang lagi pak. Yang ada perang peradaban, perang opini, perang pendapat, betul? Perang peradaban sekarang. Islam dijelekan, Islam dibully, Islam dihujat, Al-Quran dilecehkan. Yang melecehkan bukan non, orang muslim. Kalau orang non takut mereka bu. Hah? Iya, ulama dilarang ngaji, ustadz dicurigai, berkerudung syar'i dicurigai. Ya, karena tantangan kita, orang yang seperti ini insya Allah ada surga. Maunya mereka, ibu ini jangan ada yang berhijab. Maunya mereka, bapak-bapak jangan ada mau mengkaji Quran. Kalau bisa baca Quran, nggak usah dekat dengan Quran. Yang benci itu siapa? Orang muslim. Bukan non, bukan nasoro, muslim. Itulah sebut munafik. Ada nggak tetangga ibu seperti itu? Pernah nggak bertetangga seperti itu? Islam tapi anti Quran, Islam membenci hijab, Islam tapi nggak suka suaminya ke masjid. Maunya kemana? Ke mall. Masa sih malam ahad ngaji? Malam ahad ke mall dong. Makan karedok. Ya, itulah pola pikir itu. Diacak, dirusak, dihancurkan. Banyak yang termakan. Oh iya ya. Masa malam ahad ngaji? Malam ahad itu kan malam liburan, ke mall dong. Tuh juga suami baru gajian, suami baru dapat bonus. Itu setan bu semua itu. Diinduksi lewat ucapan manusia. Masa gajian ke masjid? Masa gajian ngaji? Namanya gajian ke mall dong. Mereka nggak ke mall kan karena nggak ada uangnya ini. Barangkali ya. Atau sedikit nggak memadai. Bisa jadi, tapi Allahu a'lam. Bisa karena ketaatan. Terus sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Ternyata kemenangan yang nyata, kemenangan yang agung, kemenangan yang mulia itu memenuhi janji Allah. Ibu apa awal sholat baca? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Inna sholati, sungguh salatku, wa nusuki, hidupku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Bom. Kenapa jam sholat masih goreng ikan? Jam sholat masih ngurusin rendang. Jam ngaji masih ke mall. Tapi inna sholati,
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Banyak palsu. Kita ngaji sekali sepekan malam Ahad, belum tentu istiqomah setahun nggak pernah absen. Ada aja itu minimal 2 kali setahun absen. Oh, datang keluarga Pak dari Tegal, ajak aja kemari ngaji. Datang teteh dari Cianjur, ajak teteh ke dia. Ulah cicing atau di rumah. Kan sering alasan orang, nggak bisa ngaji ya Pak, datang abang saya dari Medan, dari Pekanbaru, ajak ngaji. Kan dia Islam. Saya nggak suka dengar bahasa itu. Keluarga datang Pak dari Jawa, kenapa nggak bawa ikut ngaji? Ya, ibu ada nggak bawa saudara sekarang ini? Jujur, ada bawa saudara, bawa tetangga, bawa teman. Setiap mau ngaji, telepon mereka. Jalan yuk, ada makanan kok nanti. Kita enak lo ngaji. Sekali sepekan kok malam Ahad. Paling tidak sekali sebulan aja ibu, nggak usah tiap malam Ahad. Bujuk bu tetangga ibu, teman ibu, supaya mau ngaji. Pahalanya Masya Allah. Ya, ibu yang baju hijau tinggal di mana? Umi. Ada teman bawa dari belakang? Ada? Nggak mau ya? Iya, bulan depan biasakan bu ngajak tetangga bawa teman bawa itu, dibujuk mereka, ditraktir makan bakso, baru diajak kemari. Enggak, udah segan dia nolak. Habis makan bakso ngaji bu, udah nggak enak dia karena udah terlanjur makan bakso kita yang bayarin. Kalau nggak mau dia tagih uang itu, kembalikan uang bakso gitu. Iya, gampang kok diatur itu. Iya, 4915 sudah baca. 4915. Oh belum, ya terus 112 sekarang. Mereka itu adalah orang-orang yang bertobat, beribadah, memuji Allah, mengembara demi ilmu agama, ruku, sujud, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah, dan gembirakan orang-orang yang beriman. Ternyata untuk masuk surga itu syaratnya berat bu. Ulangi dari atas. Ulangi dari atas. 1. Mereka itu adalah orang-orang yang bertobat. Lihat, harus bertobat dulu bu. Berhenti, menyesal, menjauhi perbuatan dosa. Itulah pengerti bertobat. Kalau melakukan lagi itu bukan bertobat. Kalau mengulang lagi itu bukan bertobat. Namanya bertobat berhenti bu. Berhenti, menjauhi, menyesali, memusuhi. Contoh ibu dulu tidak berhijab. Begitu berhijab sampai mati tidak buka hijab. Terus beribadah, tidak cukup bertobat, harus beribadah. Salat, zakat, som segala macam. Terus memuji Allah, zikrullah. Terus mengembara demi ilmu dan agama. Masya Allah, coba lihat bu, mengembara. Lihat orang-orang Madinah bu, hanya mengharapkan satu hadis dari ulama di Madinah. Mereka jalan kaki dari Mekah 450 km. Sampai di Madinah pada bilang, guru tolong bacakan hadis itu kepada saya. Saya dari Mekah guru, jalan kaki 450 km bu, hanya ingin belajar satu hadis. Subhanallah. Jalan kaki bu dari Mekah ke Madinah, maksimal naik kuda unta. Waktu itu kan nggak ada busway di sana, nggak ada mobil. Jalan kaki benar bu, 450 km, hanya mempelajari satu hadis. Ada ulama hadis di Madinah, tolong ajarkan hadis itu kepada saya guru, katanya. Saya jalan dari Mekah. Berapa lama dia jalan kaki? 450 km. Bagaimana nggak ahli surga mereka itu pak? Kita ngaji aja susahnya bukan main. Masya Allah. Terus ruku, sujud, terus menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Oh ternyata orang beriman itu bukan sekadar beribadah sendiri, mengajak kebaikan. Banyak orang kan taat tapi cuek. Suaminya nggak sholat, anaknya nggak sholat, tetehnya nggak sholat, uaknya nggak sholat. Masa bodoh, yang penting gue taat. Oh nggak bisa sebenarnya. Nggak begitu ternyata orang beriman itu.
Bujuk suami, Papa udah 48, kok sholat masih banyak tinggal. Papa sudah 52, Jumatan saja kagak. Papa yang keluar dari rumah ini atau saya yang keluar? Tapi depositonya ambil dulu. Ibu berani nggak ngancam suami gitu? Halo, berani nggak? Pertanyaan kedua, ada nggak suami ibu seperti itu? Nggak sholat? Ada nggak? Nggak ada yang ngaku maksudnya. Ada itu suami nggak sholat, tapi nggak berani negor. Rajin ngaji, rajin sholat istrinya, tapi suami nggak sholat dia nggak berani negor. Padahal harus ditegur, Bu. Jadi ibu negur dia bukan atas nama istri, atas nama saudara seiman. Pak, saya tidak berhak negur Papa atas nama istri, nggak ada kewajiban saya. Saya negur ini atas nama saudara seiman Papa. Itu yang benar. Ya, atas nama istri nggak berhak ibu negur suami, karena ibu bukan atasan suami. Suami yang atasan ibu. Sayangnya suami ibu nggak sholat. Kenapa? Ibu temui dulu di halte. Ibu kenalan di mana kan? Di halte dulu. Halte Berlan lagi. Coba ketemu suami aktivis masjid, remaja masjid. Nah ibu baju hijau ini, di mana ketemu suami dulu? Di halte, di kantor atau di mana? Ketemu suami di halte. Kualitas agamanya agama halte, berdebu gitu, sweet gitu. Ya. Jadi pesan sama anak wanita ibu, nak, cari suami kamu aktivis masjid ya nak, remaja masjid yang hari-harinya di kampus dan di masjid, supaya kamu hidup tenang nak. Cari suami itu nak, biar kaya raya, yang penting soleh, nggak ada masalah. Halo terus. Dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Iya, tunduk dan patuh kepada peraturan. Terus. Dan gembirakanlah orang-orang yang beriman. Iya, gembirakan dia, Bu. Ibu bahagia, insya Allah ibu ahli surga. Kalau ibu taat kepada Allah, kalau ibu rajin ngaji, gembirakan orang-orang beriman kata Allah. Ibu jangan minder, Bu, jadi orang beriman ya. Harus bangga, ibu keluar negeri, I'm Muslim. Jangan bilang, apa agama ibu? Saya Islam, Mister, I'm Muslim. Jangan, I'm Muslim. Masalah buat lo gitu. Harus tegas, saya Muslim, saya Muslim. Bangga jadi orang muslim di Jerman, di Prancis. Ada orang minder, Bu, ngaku Islam. Agama kamu apa? Islam, Pak. Tidak punya kebanggaan dia dengan Islam itu. Ya? Udah. Yang kedua. Masih ada? 4. Oh iya betul iya. 4915. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. 1. Orang mukmin yang benar itu beriman dulu kepada Allah dan Rasul. Bukan kepada dukun, bukan kepada paranormal. Hati-hati, Bu. Terus. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Iya, harus berjihad. Ibu tidak dengan nyawa, tapi dengan harta. Yang wajib berjihad dengan nyawa itu hanya laki-laki ya. Perempuan tidak wajib perang. Kami yang wajib. Perempuan, anak-anak, orang tua tidak wajib perang. Saya ulangi, perempuan, anak-anak, siapa lagi? Orang tua nggak wajib perang. Yang wajib perang kami laki-laki. Nih wajib perang ini semua. Pak Deddy berapa umur? Udah tua nggak? Iya, kalau udah tua nggak wajib, Pak. Di rumah aja, menyiapkan logistik, masak rendang, bikin indomie, nyuci. Terus mereka itulah orang-orang yang benar. Berjihad dan Allah, mengamalkan ibadah, patuh kepada perintah. Poin kedua. Lelah dalam berdakwah, mengajak kepada kebaikan. Surat 12 108 109. Lelah yang disenangi Allah. Yang kedua, lelah dalam berdakwah.
12 108 109. Ya, terus baca. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Coba lihat Bu itu. Jalan kebenaran sesungguhnya adalah al-Islam. Inna dina indallahil Islam. Ikutilah ini jalan yang lurus. Hadza siratal mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Makanya Allah sangat murka kepada orang yang murtad. Pindah agama. Sekarang banyak Bu pindah agama. Islam masuk Kristen, Kristen masuk Islam. Lalu lalang gitu. Hanya karena apa? Jodoh. Terutama perempuan di Indonesia, banyak murtad. Suaminya Kristen. Apa kata sang laki-laki? Kamu kan perempuan, harus ikut agama suami. Murtad Bu. Padahal sebelumnya agamanya bagus, hijabnya syar'i. Karena apa? Pengaruh setan. Karena yang diangkat mereka semua agama sama. Semua agama sama. Bukan dia bilang, oh Islam itu masuk neraka. Enggak. Islam Kristen sama-sama masuk surga kok. Cuma bedanya orang Islam itu ibadahnya ribet. Karena ada jamaah saya murtad Bu. Suaminya meninggal, saya bujuk lagi dia. Bu, masuk Islam lah Bu. Tahu juga suami ibu sudah murtad, sudah meninggal. Anak ibu sudah semua masuk Islam lagi. Masuk Islam, repot jadi orang Islam itu. Mau bangun subuh kayak apa kayak kata. Anak sendiri masuk Islam. Jadi besok kalau ibu meninggal ngurus ibu siapa? Suami udah meninggal, anak semua masuk Islam. Iya Bu, orang Padang lagi. Orang awak. Selama ini mungkin mereka takut lah suami saya Nasrani. Sekarang suami ibu udah meninggal, saya bilang. Kembali aja Islam Bu. Ribet Pak, sholat subuh, bangun subuh. Di Kristen gak ada gitu surga kan. Haleluya. Itulah selalu didoktrin mereka. Bukan katakan Islam gak masuk surga. Bukan, dia bilang cuma ibadah orang Islam itu ribet Bu. Mendingan ikut agama kami. Nyanyi doang surga. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Haleluya. Puji Tuhan. Surga. Gitu doang surga. Jadi anak muda terpukau itu. Oh iya ya, toh juga sama-sama masuk surga. Ribet Islam itu, bangun subuh jam 5 kita capek begadang sampai jam 12. Perempuan bilang kita harus berhijab, sementara sana rok sepan yang tidak sopan. Malam-malam harus suruh baca Quran, sementara kita di tempat mereka baca Quran. Kita harus ngaji, sementara mereka enggak. Padahal surga juga katanya. Itu masuk kotak orang Islam yang lemah iman tadi. Oh benar juga ya. Toh juga masuk surga, ngapain harus Islam? Katanya. Terus poin berikutnya, lelah dalam beribadah dan beramal soleh. 16, 97, 10, 9. Lelahlah dalam beribadah dan beramal soleh. 16, 97. Kemudian surah 10 ayat 9. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan. Saya ulangi ya Bu, ibu itu banyak saya lihat belum nyatat. Surat 16, 97, surat 10 ayat 9 ya. Udah, ulangi. 16, 97. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari yang apa yang telah mereka kerjakan. Bu, menurut ibu sudah dapat kehidupan yang baik enggak di dunia ini?
menurut ibu rezeki ibu sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Suami udah kerja keras masih jauh pak, berarti ada masalah dengan ibu. Sebab kalau orang beriman itu kebutuhan dicukupi. Saya nggak kerja loh bu, saya bukan karyawan, bukan bekerja. Yakin aja kalau rezeki itu dari Allah. Saya kan nggak punya pekerjaan bu, saya bukan karyawan. Di rumah saya ongkong kaki. Orang Padang kan kalau pulang ke Padang begitu. Apo Karajo di Jakarta udah goyang-goyang kaki gitu, rupanya tukang jahit. Awak Karajo di Jakarta bagi PKP yang tiap hari katanya, rupanya jual sate. Orang lama mana udah katanya, ndak Karajo bagi PKP bisa ada PPT katanya. Awak bagi PKP tiap hari katanya, rupanya jual sate. Kalau bagi PKP apa ya? Nggak ngerti ya. Orang apa Jawa? Ini yang baju hijau. Orang Padang pastilah. Ini bagi PKP Jakarta mah. Ada PPT. Ya? Ayat berapa tadi itu? Sudah dibaca? 10:9? Belum. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan mengalir. Ya Allah, lemas banget, belum makan semalam. Iya. Kayak gizi buruk ya. Astagfirullah, la ilaha illallah. Ulangi dari atas, tegas gitu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Itu mah udah emosi itu. Bukan lagi tegas. Emosi jiwa itu. Ulangi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungai di surga itu nggak sama dengan sungai Ciliwung. Di surga itu sungainya apa? Airnya susu. Orang usil mengatakan banyak semut dong pak. Semut mbahmu saya bilang. Emangnya sungai di sana sama dengan sungai di Indonesia? Benar bu. Sungai di surga itu susu airnya. Anytime, kapan saja ibu bisa meminumnya. Di sana nggak ada buang air besar, nggak ada buang air kecil bu. Terus jadi apa? Jadi keringat. Di sana mana ada ibu cari, Pak di mana nih WC duduk? Nggak ada di surga WC duduk, WC jongkok. Karena surga itu suci, nggak mungkin ada toilet. Iya kan? Di mana ini WC? Jangan cari WC besok di surga bu. Malu kita nanti. Di sana nggak ada WC. WC itu kan kotor. Sementara surga suci. Terus kemana keluar pak makanan kita itu? Udah makan puas. Kemana? Keringat. Keringat itu bau kasturi. Kalau ibu di Indonesia bau jengkol. Iya kan coba ibu. Terus udah habis. Surat berapa tadi? Ya 4. Lelah mengandung, melahirkan dan menyusui. Masya Allah. Lelah yang sangat dicintai Allah itu bu. Khusus untuk wanita ini bu. Ibu sudah capek harus mengandung, melahirkan, menyusui. Makanya dosa besar melawan seorang ibu itu. Wahnan ala wahni wa fisoluhu. Berat bertambah berat. Lelah mengandung, melahirkan, menyusui. Mengandung 9 bulan lebih, menyusui 2 tahun 24 bulan. Belum anak rewel dan bawel. Belum lagi suami bertingkah. Makanya ibu masuk surga itu gampang bu. Jauh lebih mudah wanita masuk surga dari kami loh bu. Kami bertanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap ibu kandung kami, terhadap istri kami, terhadap anak kami, terhadap saudara kami. Kami bertanggung jawab. Kalau ibu no, hanya terhadap diri sendiri. Bu, dengar saya. Laki-laki itu berat masuk surga karena bertanggung jawab terhadap diri sendiri, ibu kandungnya, saudara perempuan yang belum menikah, ayah sudah meninggal, kemudian istrinya, kemudian anak kandungnya. Laki-laki bertanggung jawab 5.
Berat. Makanya jangan diam kalau anak nggak sholat, dosa besar. Jangan diam kalau istri nggak berhijab, dosa besar. Jangan diam kalau ibunya nggak mau sholat. Ada bu gitu. Sungkan dia karena ibu kandung. Segan negor. Nggak enak apa ibu saya. Wajib kita laki-laki nih. Bu sholat bu, ibu sudah 87. Ya maaf bicara udah berapa hari lagi lah kasarnya. Nggak juga sholat. Ngomong baik-baik sama ibu itu. Ada nggak di antara ibu orang tua yang nggak sholat? Tegur bu, tapi dengan bahasa yang lembut. Mah, mohon maaf ya mah, sholat ya mah. Udah malu saya nak, udah terlambat. Nggak ada terlambat mah. Minimal berapa hari menjelang meninggal mama taat. Ada kalau orang tua ibu yang nggak sholat di sini harus itu bu ditegur, tapi bahasa yang lembut. Kan orang tua itu sensitif, cenderung gampang tersinggung. Ya, budaya orang Indonesia, budaya wanita itu mudah tersinggung karena dia bicara rasa bukan logika. Kalau laki-laki berangkat dari logika. Ya bun, tersinggung mereka memang. Tapi memang harus diomongin. Ma, mohon maaf ya ma, mama sholat lah ma, mama sudah 79 ma. Saya jadi omongan di teman-teman. Saya ketua majelis taklim, mama nggak sholat. Ada nggak sih ini orang tua ibu yang seperti itu? Tegur, diomongin. Ya kalau bawa bapak yang nggak sholat, anak laki-lakinya yang negor. Jangan ibu, ribut nanti. Ya terus poin keberapa? Lelah mengandung, melahirkan, menyusui. Surah 2, 2, 3, 3 sudah? Belum, ya. Catat dulu ayatnya. Surah 2, 2, 3, 3. Surah 4 ayat 9. 31, 14. Ya. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Disuruh apa bu? Menyusui, itu bukan kata dokter bu. Al-Quran 2 tahun penuh. Terus bagi yang ingin menyusui secara sempurna, dan kewajiban adalah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Iya lihat bu, artinya begini, ibu kalau kerja 6 bulan ASI eksklusif cukup. Selanjutnya ibu cari ibu susuan. Tapi perkenalkan di kemudian hari dia tidak boleh menikah anak ibu susuan. Anak saya pertama punya ibu susuan. Rasulullah punya ibu susuan. Siapa nama ibunya? Halimatus Sa'diyah. Tapi harus menyusui, harus disusui. Bisa lewat ibu lain. Tapi dibayar bu. Jangan mau gratis. Lazim kok orang-orang dulu menyusukan anaknya ke orang lain. Terus seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Stop. Contoh, tetangga ibu anaknya kalau kuliah luar negeri, ibu ikut-ikutan karena gengsi, pada pendapatan gak cukup. Kuliah di Jerman, di Perancis, di Amerika, pendapatan suami pas-pasan. Cukup di Indonesia, UI, UGM, ITB, IPB. Memaksakan diri, jangan bu. Ngukurlah pendapatan suami berapa. Ya, jangan karena gengsi. Akhirnya suami kerja keras, maaf bicara, ujung-ujungnya korupsi. Karena apa? Anak kuliah luar negeri biayanya besar, gara-gara istrinya sableng. Terus ahli waris pun berkewajiban seperti itu. tuh Indonesia lazim nggak ada bu. Contoh, ipar ibu meninggal, abang kandung suami. Tahu siapa yang bertanggung jawab terhadap anaknya, istrinya? Suami ibu. Itu terjadi sama kami. Abang kandung kami meninggal, anaknya kuliah SMP. Ya kami lah bertanggung jawab terhadap istrinya, anaknya yang kuliah SMP sampai sarjana, ponakan kami S2. Karena kami ini omnya. Ahli waris bertanggung jawab kata Allah.
cenderung di Indonesia ya. Masa bodoh lah, mati-mati aja. Ibu kan cuek sama ipar, udah mati abang kandung. Istrinya abang kandung, abang ibu meninggal. Ibu cuek kan sama ipar itu. Ibu mau nggak bertanggung jawab terhadap hidupnya itu? Ngomong harusnya sama suami, Mas, kita bertanggung jawablah terhadap itu. Karena yang meninggal itu abang kandung saya, Mas. Mau nggak Mas berbagi biaya hidup mereka? Kewajiban kita, Mas. Terjadi sama kami, Bu. Abang kandung saya meninggal. Anak masih kuliah, masih SMP. Ya harus kita nutupin biayanya. Ya Bun ya. Ngomong sama suami, Pak, saya ikhlas kok. Abang kandung papa yang meninggal, anaknya masih kuliah. Kita biaya Pak sampai sarjana ya Pak. Kita bertanggung jawab. Papa anak satu-satunya laki-laki yang masih hidup sekarang. Ngomong Bu. Ibu yang dorong. Sebaliknya kadang ibu enggak. Ngapain papa tanggung itu? Enak aja. Itu yang cenderung yang banyak kan. Ngapain ditanggung biaya hidup mereka? Padahal dalam Islam itu tiba itu ahli waris bertanggung jawab kata Allah. Terus apabila keduanya ingin menyapi dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Terus dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Coba lihat Bu, dibayar dong. Ibu ada nggak anak ibu susu ke orang lain? Ada. Karena ibu mungkin nggak bekerja. Kedua, asinya lancar. Tapi ibu ngomong sama anak perempuan ibu, nak, kalau kamu nikah nanti asimu nggak lancar, susukan aja sama ibu-ibu yang sedang menyusui. Tapi dibayar ya, nak. Ini dalilnya. Jangan sampai setelah tidak menyusukan anak ganti dengan susu sapi. 4 bulan kasih susu sapi. Begitu suruh sholat nak, mau persis sapi. Kesalahan sama orang tuanya. Sholat nak, mau kok kayak sapi anak saya Pak Ustadz? Iya, karena dikasih susu sapi. Ibu kasih susu kambing, mbek katanya. Kesalahan sama orang tuanya. Terus bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Tuh, nggak bisa bohong, nggak bisa basa-basi. Jadi semua aktivitas kita sejak lahir sampai meninggal besok diminta pertanggungjawaban di padang mahsyar. Ya, ya Bun, tidak bisa lepas dari pantauan Allah. Seperti kita ini biasa. Ibu kira nggak dipertontonkan di padang mahsyar tidak? Oh, kelihatan. Ibu yang nyender, yang ngobrol, seperti itu yang ngobrol dari tadi. Ya Bunda ya. Oke. Berikutnya 49. Ya. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Bu, ibu harus khawatir terhadap kesejahteraan anak. Maksudnya apa? Begini. Kalau saya meninggal, nak, apakah kamu masih bisa mencari kehidupan? Kalau mama meninggal, bisa nggak kamu beli rumah sendiri? Kalau ada warisan masih mendingan. Dapat anak warisan dari kita rumah. Kalau enggak, anak kita 3, rumah cuma 1. Berarti yang 2 kan nggak punya rumah. Hendaklah kamu khawatir, kata Allah. Sepeninggalan kita, anak kita bisa punya rumah enggak? Bisa punya kendaraan enggak? Bisa bertahan hidup enggak? Jadi kalau ibu mau meninggal, tanyakan itu. Masih lama nggak ibu hidup ini? Ya, terus kemudian surat berapa? Ya, 31:14.
Iya. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Oh, berarti karena Allah itu, bukan karena cari muka. Terus Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku aku kembalimu. coba lebut, kata syukur itu disamaratakan antara orang kepada orang tua dan kepada Allah. Allah yang menciptakan, tapi ibu yang membesarkan, menyusui, melahirkan, berat bu itu. Wahnan ala wahni wa fisoluhu, berat bertambah berat. Berapa kilo bu biasanya hamil tua itu nambah? Bisa 20, bisa ya, 20 kilo ke sana dibawa, ke pesta dibawa, ke toilet dibawa, kemana dibawa, ngerumpi dibawa. Nggak bisa ditinggalkan, nggak bisa dititipkan. Wahnan ala wahni wa fisoluhu, berat bertambah berat. Kemudian lelah dalam mencari nafkah yang halal, 39. Lelah dalam mencari nafkah yang halal, 39 ayat 39. Katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu. Aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui. Iya, berbuatlah, bekerjalah. Aku juga bekerja kok, kata Rasulullah. Para nabi-nabi bekerja keras, nggak ada yang santai. Poin ke-6, lelah dalam mengurus keluarga, 8:27-29. Lelah dalam mengurus keluarga, lelah yang disenangi Allah, 8:27-29. Dua tujuh dua delapan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepada kamu, sedang kamu mengetahui. Terus 28. Dan ketahuilah bahwa hak kamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Artinya apa? Ibu membanggakan anak-anak sah-sah saja. Ibu membanggakan harta boleh-boleh saja. Alhamdulillah Pak, rumah saya 5, apartemen 17 gitu. Tapi anak yang soleh itu jauh lebih menguntungkan, karena dia mendoakan kita setelah kita mati, mendampingi kita padang mahsyar besok. Tapi kalau dia nggak soleh, anak salah, kita nggak bisa bertemu boleh padang mahsyar, karena dia ke neraka. Makanya berusaha berdoa sungguh-sungguh supaya anak kita naik soleh. Di dunia kita kompak dan bersatu, akur. Di akhirat kita bersatu, sama-sama masuk surga. Bisa jadi ibu nggak satu kapling sama anak loh bu. Anak lebih taat dari ibu. Anak habis Quran, ibu ini atau ini dengan kulhu. Bisa jadi ibu nggak bertemu dengan suami ibu neraka. Nggak ada jaminan kok suami ibu masuk surga. Ngajinya nggak datang. Ibu berangkat ngaji, dia nonton TV. Diajak nggak mau. Nah, poin keberapa tadi? Poin ke-7, lelah dalam menuntut ilmu, 96 1-5. Jadi seperti ini bu, ini senangi Allah ini, lelah dalam menuntut ilmu. Pulang malam, badan masih capek. Lelah dalam menuntut ilmu, 96 1-5. 96 1-5. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. 8. Lelah dalam kesusahan, kekurangan dan sakit. 29 2-3. Lelah yang disenangi, lelah dalam kesusahan, kekurangan dan sakit. Ibu miskin terus dari awal nikah sampai tua, tapi ibu ikhlas.
Ada itu dari awal nikah sampai meninggal susah, tapi dia ikhlas, nggak gelisah, dia nggak stres, nggak malu. Surah 29 ayat 2 dan 3. Ya. Ayo. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Terus Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. ibu bilang begini, alhamdulillah Pak, saya nggak diuji Allah, hidup saya bahagia, harta melimpah. Harta itu ujian. Ibu tahu nggak? Kaya, miskin, susah, senang, berhasil, gagal, menang tender, kalah, ujian semua. Waktu kaya mau sedekah nggak? Waktu miskin sabar nggak? Miskin minder, Bu ke rumah Pak apa yuk? Nggak enak lah Pak, dia orang kaya, rumahnya gede. Urusan apa? Kita ke sana bukan minta-minta, kita mau bertamu kok. Sering kan ibu-ibu gitu, nggak enak lah Bu, saya nggak ikut dia. Kenapa? Ibu itu orang kaya, nggak enak ke rumahnya bertamu. Baik, itulah barangkali materi kita malam ini. Ada pertanyaan, one question. Satu orang itu pertanyaan, lebih dari satu kenakan tarif. Ya. Antum nanya. Ya, nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Didana. Saya ingin bertanya Ustaz, mengapa orang-orang di zaman sekarang itu mengira bahwa bulan yang penuh dengan amal ibadah itu hanya di bulan Ramadan? Kenapa yang di bulan-bulan yang lain tidak? Kenapa itu Ustaz? Karena begini, selalu Ustaz mengatakan bulan Ramadan itu ibadah, sedekah, apa pahalanya ditingkatkan. Jadi orang mengejar pahala itu. Memang betul, bulan Ramadan itu berbeda pahalanya beribadah kita dengan di bulan lain. Seperti ini kan bulan Syaban. Ibu tahu nggak bulan Syaban ini disunahkan banyak sedekah. Jadi nggak ada puasa itu, puasa ini nisfu Syaban. Puasa aja awal, akhir dan tengah. Awal sehari, tengah 3 hari, akhir sehari. Yang dianjurkan Rasulullah bulan nisfu Syaban ini sedekah. Tidak ada sedekah Rasulullah sebanyak nisfu Syaban di luar Ramadan, Bu. Jadi kalau ada ibu rezeki, banyak berbagi sama tetangga, sama orang miskin, sama ustadz, sama saya. Kalau mau. Jadi di 10 Syaban ini bulan dianjurkan banyak sedekah. Kalau itu yes. Mulai besok ibu ya, minimal bikin nasi goreng tiap hari pakai telur, kasih sama pemulung, tukang sampah. Berapa sih modal nasi goreng tambah telur? 100.000. Lain kali bolak-balik saya ulang, sebelum pengajian bikin pertanyaan di rumah, Bu. Saya dulu tidak ada pengajian yang tidak saya bertanya. Di rumah sudah saya siapkan pertanyaan. Ini Bu jiping pengajian kuping, duduk nganggur ngantuk, duduk nganggur ngantuk. Udahlah kalau nggak ada ya. Terima kasih, itu kalau mau makan masih banyak makanan. Doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi